Ibu belum ada soalnya, ini berarti langsung ya. Yang soalnya seorang pedagang menjual 2 jenis buah, yaitu semangka dan melon. Tempatnya hanya mampu menampung buah sebanyak 60 kilogram. Tempat jualannya itu yang buat nyusun-nyusun buah hanya mampu menampung 60 kilogram. Pedagang itu mempunyai modal 140.000. Harga beli semangka per kilonya 2.500 dan harga beli melon per kilonya 2.000. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan semangka per kilo 1.500 dan melonnya per kilo dapat untung 1.250. Tentukan model matematika dari permasalahan ini. Oke. Keuntungan penjualan semangka dan melon. Langkahnya tadi mana? Ini ya. Oke. Ini please mau baca ada. Nih, yang pertama pemisalan. Kan mau jual semangka dan melon. Kita misalkan banyaknya semangka yang akan dijual. Ini berarti per kilo. Kan jualnya per kilo. Kita misalkan sebagai X. Lalu banyaknya melon yang akan dijual per kilo adalah Y. Lalu kita kan menjual semangka dan melon, tujuannya adalah cari keuntungan penjualan semangka dan melon. Kita misalkan Z besar, Z besar nih. Ini pemisalnya. Kemudian tipe masalahnya tadi itu mau cari untung ya, jelas kita mau cari untung semaksimal mungkin ya. Maksimasi. Fungsi tujuannya yaitu untung sebanyak-banyaknya. Siapa yang masuk? Fungsi tujuannya itu kan mau cari untung sebanyak-banyaknya. Nah, keuntungan itu kan diperoleh dari laba keuntungan jual semangka itu kan 1.500 dikali banyaknya semangka yang akan dijual itu X ditambah labanya penjualan melon itu 1.250 dikali banyaknya melon yang akan dijual itu Y. Nih. Kemudian kendalanya tadi yang pertama tuh tempatnya hanya mampu menampung 60 kg. Kita kan mau jual semangka dan melon, ini banyaknya semangka X ditambah banyaknya melon per kilo itu Y. Nah, kurang dari sama dengan 60. Kenapa pertidaksamaannya kurang dari? Kan kita mau jual semangka dan melon. Biasanya di toko kan ada tempatnya. Terus kita susun buah-buah itu di situ. Nah, tempatnya hanya mampu menampung 60 kg saja. Kalau misalnya pas 60 kg ya berarti aman. Bisa nampung. Kalau kurang dari 60 kg jumlah berat
melon dan semangkanya juga aman. Kalau misalnya lebih dari 60 kilogram, misalnya 61 kilogram, ntar kan nggak bisa nampung, bisa aja tempatnya nanti jebrol, ambrol begitu, karena sudah ada. Nih, maksimalnya hanya 60 kilogram saja. Makanya kita pakai pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Nggak bisa dipaksa lebih, ntar nggak muat. Nggak bisa nampung. Lanjutnya, pedagang itu kan punya modal 140. Harga beli semangka 2.500 dan harga beli melon 2.000. Kulaannya. Terus nanti dari modal itu kan 2.500 buat kulaan semangka per kilonya dikali banyaknya semangka itu X ditambah mau kulaan melon ya kan 2.000. Terus per kilonya dikali banyaknya melon per kilo itu kan Y kurang dari sama dengan 140.000. Nah, kenapa kita pakai kurang dari sama dengan? Karena modal yang dipunyai hanya 140.000. Misalnya nanti kulaan melon dan semangka kurang dari 440, mungkin buat kulaan hanya 135.000 begitu kan bisa, boleh, atau ngepas 140.000 itu juga boleh. Nah kalau lebih nggak bisa ngutang. Kalau adanya 140.000 ya kita kita perhitungkan nanti bisanya dapat berapa begitu. Jadi pakainya pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nih. Terus yang terakhir ada persyaratan non negatif, yaitu banyaknya semangka per kilo yang akan dijual. Yang akan dijual itu tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Kita mau jual 16 kilo, mungkin mau jual 10 kilo bisa. Atau mungkin ini paling sedikit tidak menjual semangka sama sekali, karena setelah dihitung-hitung kayaknya kita lebih untung kalau jual melon aja semuanya. Makanya paling sedikit ini 0 kilo atau tidak menjual sama sekali. Menjual semangka sama sekali kan. Kalau mau jual semangka negatif 6 kilo kan nggak ada, mau jual semangka negatif 2 kilo kan juga nggak ada. Berarti ini pertidaksamaannya banyaknya semangka per kilo yang akan dijual yaitu X itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Yang melon juga sama, banyaknya melon per kilo yang akan dijual. Oke. Buat pemahaman saja, ini kan maksudnya pedagang itu kan mau kolaan kemudian dibeli lagi. Jadi misalnya mau beli semangka 20 kilo, nanti yang dijual juga 20 kilo itu lagi. Begitu. Ini jadi bisa dituliskan sebagai banyaknya semangka per kilo yang akan, nih ya, misalnya kalian bingung, banyaknya semangka yang akan dibeli pedagang dan dijual kembali nih. Dan dijual kembali per kilo kan kulaan kemudian dijual kembali, terus harganya dinaikin kan biar dapat laba gitu. Yang melon juga sama, berarti ini banyaknya melon yang akan dibeli pedagang kemudian dijual kembali. Iya. Nah, ini tadi banyaknya melon yang akan dibeli kemudian dijual kembali kan juga tidak mungkin negatif. Gak ada yang mau beli melon negatif 6 kilo kan, gak ada. Paling sedikit
itu 0 kilo atau tidak menjual sama sekali gitu. Bisa saja karena setelah diperhitungkan kita lebih untung nih kalau kulaan semangka saja, berarti melonnya nggak usah kan, berarti 0 kilo itu. Tapi bisa saja nanti semangkanya 16 kilo, melonnya 5 kilo, itu juga bisa. Berarti pertidaksamannya banyaknya melon per kilo yang akan dijual yaitu Y itu nanti lebih dari 0 atau sama dengan 0. Ya, terus sudah kita tuliskan semua, tinggal kesimpulannya. Jangan lupa, jadi model matematika dari permasalahan yang nomor 1 itu di foto tadi di atas adalah kita mau mencapai tujuan yaitu ini, keuntungan maksimal Z sama dengan 1500 X ditambah 1250 Y, dan untuk mencapai keuntungan itu ada kendalanya yang harus dipenuhi, harus memenuhi nih, kendalanya berarti ada 4 ya, ada 4. Ada 4. Tadi yang pertama itu kendala tempat penampungan. Nih, kendala penampungannya yang hanya bisa memuat 60 kg saja. Entah nih. Saya sama dengan 60. Lalu ada kendala modalnya hanya 140.000 kan, 2.500 X ditambah 2.000 Y, kulaan melon kan 2.000 per kilo kali banyaknya melon, ini kurang dari sama dengan 140.000. Modalnya terbatas nih, hanya 140.000 saja. Kemudian persyaratan non negatif, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Titik.